Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solehah? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Wahid Isnin Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ustazah ingin mengulang kembali. Ada yang masih ingat pada pertemuan kemarin, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Kita sudah belajar tentang mengenal alat ukur, waktu, panjang, dan berat. Nah, pada hari ini, pada pembelajaran hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang hubungan antar satuan waktu, panjang, dan berat. Jadi kemarin kita sudah mengenal alat-alat ukurnya, sekarang kita mempelajari hubungan antar satuan. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang hubungan antar satuan waktu. Nah, satuan waktu itu biasanya digunakan untuk menyatakan berapa lama suatu kegiatan atau peristiwa, atau juga bisa menyatakan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Misalkan contohnya, berapa lama Andi belajar mata pelajaran matematika? Andi belajar pelajaran matematika selama 2 jam. Nah, di situ ada keterangan 2 jam. Nah, satuan waktunya yaitu pada contoh itu adalah jam. Atau misalkan contoh lainnya. Pada hari Rabu besok, kelas 3 akan melaksanakan PH 2 matematika. Nah, maka satuan waktunya apa? Ada kata hari. Nah, jadi satuan waktu itu biasanya digunakan untuk menyatakan berapa lama suatu kegiatan atau peristiwa terjadi atau kapan peristiwa terjadi. Contoh satuan waktu yang lainnya ada jam, ada menit, detik, hari, minggu, bulan, dan tahun. Ayo coba kita hafal dan ingat bersama-sama. Satuan waktu itu contohnya adalah jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, tahun. Ayo kita hafal lagi. Ada apa? Ada apa saja contohnya? Ada jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, tahun. Ada 7 ya? Ada 7 satuan waktu yang kita akan pelajari lagi. Selanjutnya, nah di sini ada hubungan antar satuan waktu. Yang pertama ada 1 dasawarsa. 1 dasawarsa itu sama dengan 10 tahun. Nah, 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 semester berapa tahun? 1 semester sama dengan 6 tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 365 hari. 1 bulan terdiri dari 4 minggu. Dan 1 bulan terdiri dari 30 hari. Atau ada yang tanggal 1 bulannya itu ada 28 hari, yaitu pada bulan Februari, atau 31 hari. Dan 1 minggu itu terdapat 7 hari. Nah, hubungan antar satuan waktu ini harus kita ketahui dulu nih.
Coba kita juga harus hafalkan ya, dihafalkan. Cukup menghafalkan yang ini saja. Nah, kita hafalkan mendalam yang ini. Untuk 3 yang ini, kita juga perlu hafalkan, tapi tidak terlalu biasa kita gunakan, karena satuan waktu yang biasa kita gunakan hanya tahun, bulan, minggu. Itu adalah satuan waktunya biasanya. Atau juga ada nih satuan waktu selanjutnya itu ada hari, jam, dan menit. Nah, satu hari itu terdiri dari 24 jam. 1 jam terdiri dari 60 menit. 1 jam juga terdiri dari 3.600 detik. Dan 1 menit terdiri dari 60 detik. Nah, untuk satuan ini pun harus kita hafalkan dan harus kita ketahui, karena ini itu adalah satuan waktu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti hari, jam, menit. Itu ada satu hal yang sering kita gunakan. Coba ayo kita ulangi lagi. 1 hari terdiri dari 24 jam. 1 jam terdiri dari 60 menit. 1 jam terdiri dari 3.600 detik. Dan 1 menit terdiri dari 60 detik. Begitupun dengan satuan waktu yang ini. Yang harus kita hafalkan atau yang harus kita ketahui lebih mendalam adalah satuan waktu yang tahun, bulan, dan minggu. Kenapa? Karena 3 hal ini adalah satuan waktu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk tiga satuan waktu ini, yang satu dasawarsa, 1 windu, dan 1 semester, kita juga harus mengetahuinya. Tetapi karena 3 hal ini tidak sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita cukup mengetahuinya saja. Oke, dihafalkan ya anak-anak soleh dan soleha satuan waktunya. Sambil dihafalkan, sambil ingat-ingat, supaya nanti kalau mengerjakan soal, anak-anak sekalian bisa mengerjakannya. Selanjutnya ada contoh soal. Nah, perhatikan yang nomor 1. 3 tahun sama dengan berapa bulan? Nah, diingat tadi satuan waktunya, kalau 1 tahun itu berapa bulan? 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Nah, berarti kalau 3 tahun berapa bulan? Maka penyelesaiannya kita tinggal mengalihkan saja. 3 dikali 2, 12. 3 dikali 12 hasilnya 36 bulan. Selanjutnya contoh soal nomor 2. 3 jam ditambah 15 menit sama dengan berapa menit? Nah, di sini ditanyakannya itu dalam satuan menit. Sedangkan diketahui soalnya itu adalah dalam bentuk jam dan menit. Maka jika ada soal seperti ini, kita harus samakan dulu satuannya nih. Yang jam, yang menit, ini harus disamakan agar menjadi menit. Karena ini sudah berbentuk menit, maka tidak perlu kita rubah. Tapi kita tinggal rubah yang ini, yang 3 jam. Kita rubah ke dalam menit. Diingat kembali, 1 jam terdiri dari berapa menit? 1 jam terdiri dari 60 menit. Berarti penyelesaiannya tinggal kita kalikan. 3 dikali 6, 60 menit. Sama dengan 180. Lalu kita tambahkan nih yang 15 menit ini. 180 tambah 15. Hasilnya 195 menit. Jadi 3 jam 15 menit hasilnya adalah 195 menit. Selanjutnya ada soal cerita. Kalau mau mengerjakan soal cerita, dibaca dan dipahami dulu soalnya ya. Setelah itu kita cari apa yang diketahui dan ditanyakan, baru bisa kita selesaikan. Di sini nomor 3, Anita berangkat dari rumah pukul
06.00 atau pukul 6 dan tiba di sekolah pukul 06.40 atau pukul 6.40. Berapa menit lama perjalanan Anita dari rumah ke sekolah? Nah, diingat kita cari tahu dulu apa yang diketahuinya. Oh, yang diketahuinya itu adalah pukul Anita berangkat dari rumah itu pukul 6. Dan waktu Anita saat tiba di sekolah yaitu pukul 6.40. Yang ditanyakannya apa? Berapa lama perjalanan Anita dari rumah ke sekolah dalam satuan menit? Berapa menit? Nah, berarti penyelesaiannya tinggal kita kurangi saja, yaitu waktu tiba di sekolah dikurangi waktu berangkat dari rumah. 6.40 dikurangi 6.00. Kita kurangi 0 kurangi 0, 0. 4 dikurangi 0, 4. 6 dikurangi 6, 0. Terus 0 ini tinggal turunkan. Jadi lama perjalanan Anita dari rumah ke sekolah adalah 40 menit. Contoh soal selanjutnya. Bayu belajar di rumah mulai pukul 19 atau pukul 7 malam dan selesai pukul 20.15 atau pukul 8:15 menit. Berapa menit Bayu belajar di rumah? Sama juga penyelesaiannya. Kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah Bayu belajar di rumah pukul 19 dan selesai pukul 20.15. Dan yang ditanyakan adalah berapa menit Bayu belajar di rumah. Maka kita penyelesaiannya harus kita kurangi dulu waktu selesai belajar dan waktu mulai belajar. 20.15 dikurangi 19.00. 5 dikurangi 0, 5. 1 kurangi 0, 0. 0 kurangi 9. 1 dikurangi 0, 1 dikurangi 0, 1. 0 dikurangi 9, bisa tidak? Tidak ya. Kita minjem ke angka depan 2, di sini sisa 1, di sini jadi 10. 10 dikurangi 9, 1. 1 kurangi 1, habis. Maka sisanya tinggal 1, 5, 1, 15. Atau 1 jam 15 menit. Nah, di sini ditanyakannya dalam bentuk menit. Berarti kita rubah apanya? Kita rubah jam ini menjadi menit. Coba diingat kembali, 1 jamnya berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit. Maka kita tinggal jumlahkan 60 menit ditambah 15 menit. Hasilnya 75 menit. Jadi Bayu belajar selama 75 menit. Baik, alhamdulillah. Nah, Ananda Solih dan Solihah, jadi dalam pengerjaan soal cerita, kalian harus tahu dulu apa yang ditanyakan dan diketahui. Baru bisa kita selesaikan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ustazah cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang belum dipahami, boleh langsung atau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung wapri Ustazah. Jangan lupa dipelajari kembali materinya agar Ananda sekalian bisa lebih memahami materinya. Ustazah cukupkan. Sebelumnya, Ustazah ingin mengingatkan terlebih dahulu. Untuk PH kedua pada hari Rabu, yang akan kita lakukan pada hari Rabu, materinya hanya
bab 2 saja. Diulangi hanya bab 2 saja. Jadi, Ananda sekalian, mohon pelajari kembali materinya dan berbanyak latihan soal. Terutama soal-soal yang sudah Ustazah berikan. Nah, jangan lupa sebelum PH nanti, Ananda sekalian belajar terlebih dahulu dan harus diiringi dengan doa. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya Ananda Soli dan Solihah. Semangat juga ya untuk PH-nya di hari Rabu.